Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 3 dan dengan judul PBL Gerak Lurus dan Koefisien Gesek yang beranggotakan 5 orang. Saya Zulfikri dengan NIM 034 dan ada Brian Dimas Anggoro dengan NIM 040, M. Padil Pawas dengan NIM 038, Ahmad Kadapi dengan NIM 039, dan terakhir Isa Yohana dengan NIM 041. Kami akan menjelaskan tentang PowerPoint yang kami buat. Ya, kedua. Desain hardware, silakan dijelaskan. Oleh Brian Dimas Anggoro. Nah, ini dia merupakan desain hardware AutoCAD kami. Di sini kami menggunakan 2 sensor, yaitu sensor obstacle dan sensor accelerometer. Jadi untuk mendeteksi sudut kemiringannya kami menggunakan sensor accelerometer. Untuk sistematis naik turunnya landasan mungkin kami akan menggunakan katrol ataupun servo. Di sini kami menggunakan 10 sensor obstacle, diberi jarak 10 cm per sensornya. Lalu kira-kira panjang lintasannya 120 cm. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Padil mengenai sensor obstacle. Silakan M. Padil Pawas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sensor obstacle. Ada 2 sensor yang dipakai. Yang pertama sensor obstacle atau sensor halangan. Fungsi dari IR obstacle sensor atau infrared obstacle sensor untuk mendeteksi halangan atau sesuatu yang menghalangi sensor ini menggunakan pantulan cahaya infrared. Cara kerjanya, ketika ada objek menghalangi sensor pada jarak tertentu, mulai dari 2 cm sampai 500 cm, tidak semua model dapat mencapai 500 cm, tergantung dari speknya. Tapi yang kami gunakan di sini adalah sensor yang bisa mendeteksi hanya 2 cm. Objek ini akan memantul cahaya infrared dari infrared transmitter dan ditangkap oleh sensor receiver. Ketika objek tidak ada atau jarak yang tidak dijangkau oleh transmitter, maka ada pantulan cahaya receiver. Receiver tidak memberikan signal. Sebaliknya, jika ada benda atau objek yang dipantulkan sehingga receiver mendapatkan sinar pantulan, maka receiver memberikan signal. Potensiometer yang terdapat pada sensor adalah untuk mengatur seberapa jauh atau dekat objek yang bisa dideteksi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kadafi. Spesifikasi akan dijelaskan. Sebenarnya masih bagian M. Padil Pawas. Silakan dilanjutkan, M. Padil. Oke, spesifikasi sensor pada umumnya tegangan operasi 3 volt sampai 5 volt. Jarak yang dapat dicapai 2 cm sampai 30 cm. Untuk sensor tertentu dapat sampai 500 cm. Arus listriknya 3,3 volt sampai 23 mA dan 5 volt sampai 43 mA. Efektif angle-nya 35 derajat. Temperatur kerjanya minus 10 derajat plus 50 derajat. Bekerja pada 38 kHz.
Yang kedua ada sensor akselerometer, adalah sensor yang digunakan untuk mengukur percepatan suatu objek. Akselerometer dapat mengukur percepatan dinamis dan percepatan statis. Pengukuran dinamis adalah pengukuran percepatan pada objek bergerak, sedangkan pengukuran statis adalah pengukuran terhadap gravitasi bumi. Prinsip kerja akselerometer yaitu akselerometer pada gambar di atas. Di atas ini menggunakan perpindahan massa padat relatif terhadap wadahnya untuk mengukur perbedaan percepatan. Pada gambar A di atas, wadah diam dan massa tetap berada di tengah antara dua batangan. Dalam keadaan ini, akselerometer mengeluarkan tegangan antara konstan. Jika wadah berak relasi ke arah palang ke kanan atau ditunjukkan pada gambar B, inersia massa menyebabkan tertinggal, menekan pegas di belakangnya atau pegas menjadi rapat, dan merenggangkan pegas di depannya. Saat ini terjadi, perangkat mencatat tegangan yang lebih tinggi relatif terhadap akselerasi yang diukur. Setelah perlambatan, massa kembali ke posisi semulanya dan tegangan output akan menurun. Baik, flowchart akan dijelaskan oleh Ahmad Kadapi. Silakan Ahmad Kadapi. Jadi untuk pertama-tama kita menentukan sudut atau lintasan kemiringan dengan sensor MPU 6050 yang nantinya apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Jika belum, katrol akan terus bergerak dan menariknya. Jika ya, maka kita bisa menjalankan objek di lintasan. Setelah itu, setelah kita menjalankan objek di lintasan, kecepatan akan dibaca oleh sensor obstacle dan data akan ditampilkan di CISAF dan LCD. Selanjutnya, Bu. Selanjutnya ada desain elektrikalnya. Jadi untuk masukannya nanti kita akan memakai 5 volt, lalu ada ground, dan memasukkan pinnya ke 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Yang di bawah sini ada sensor akselerometer. Yang masukannya nanti akan 5 volt juga, terus ada GND-nya. Dan dimasukkannya ke A0. Sekian dari kami. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.